Ya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat hidup, dan berbagai macam karunia lainnya yang sudah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan khusus pada hari ini kita bisa bermuzakarah untuk mendiskusikan sebuah topik ya yang cukup penting, yaitu hibridisasi akad-akad perjanjian pembiayaan perbankan syariah dan keuangan syariah berdasarkan maqasid syariah. Kemudian salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah tauhid, risalah syariah untuk kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada peserta dari AIUM Malaysia, Ustadz Bapak Rausan Fikr Adam, LC. Kemudian ada dari YIN Palangkaraya, Ibu dosen ya, Ibu Tri Hidayati, MH. Kemudian ada dari Cendekia Institut Riau, dosen juga, pengajar, Pak Fauzi. Kemudian dari BMT Muhajirin, Purwakarta, ya, Ibu Sarah. Kemudian ini ada sekretaris LPPM dari Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Ya, ada dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dari YIN Metro Lampung. Ya, Ibu dosen semua, Ibu Renika, dari Ibu Rina. Kemudian notaris juga ada. Ini Nunukan, ya Ibu Suryati. Kemudian lagi dari Pak Haji Badrian, dari YIN Antasari. Kemudian Bapak Fitrianto, SH, MSH, Universitas Islam Kuantan, Riau. Nah, dan beberapa mahasiswa dari Padang. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik kajian kita ini adalah tentang nuqud al-murakkabah al-maliyah, yaitu hybrid kontrak atau biasa juga disebut dengan multi akad. Ya. Nah, multi akad. Ini pengembangan multi akad kita kaitkan dengan maqasid syariah. Artinya bahwa inovasi produk perbankan dan keuangan syariah dengan hibridisasi ya, yang terus berlangsung ini tidak boleh lepas dari bingkai dari koridor maqasid syariah. Maqasid syariah ini tentu sesuai dengan rumusan semua ulama adalah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi tolak ukurnya nanti ini tidak lain daripada kemaslahatan, ya, berdasarkan pendekatan maqasid syariah. Kalau maqasid syariah berarti pendekatannya ini nanti tentu namanya saja maqasid, tujuan ini adalah pendekatan filosofis, tetapi bersifat rasional, kemudian mendalam, kontekstual, dan substantif. Nah, maqasid itu tentu adalah kepada substansinya, bukan kepada aspek fikih formalnya. Nah, jadi inilah nanti membuat al-uqud al-murakkabah ini, hybrid kontrak ini, ya menjadi lebih dinamis, ya, mendinamiskan pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah.
Nah, kita sering menyebut bahwa pengembangan produk perbankan syariah tanpa menggunakan makosid, maka itu akan membuat kekakuan. Nah, karena itu untuk menghidupkan dan mengaktualkan produk perbankan dan keuangan syariah sesuai dengan konteks zamannya, itu teorinya adalah salah satu teori yang digunakan pengembangan hybrid kontrak. Kemudian metode yang kita gunakan nanti adalah metode-metode menuju makosid, ya. Jadi paradigma makosid syariah. Nah, akad tunggal sudah tidak bisa diandalkan semuanya untuk menyahuti berbagai macam kebutuhan-kebutuhan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Memang pada mulanya ada 6 akad hybrid kontrak yang ditulis oleh Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Imroni, ya, dalam bukunya Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah. Nah, ini 6. Ya, diantaranya adalah musyarakah mutanaqisah, ijarah mudhabit tamlik, bitaqah al-itiman, ya, kartu kredit, dan berbagai macam akad-akad lainnya. Nah, tapi setelah itu berkembang pesat terus produk-produk keuangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan bisnis, maka hampir tidak ada lagi yang tidak pakai hybrid kontrak. Bahkan sampai kepada murabahah itu selalu, walaupun tidak selamanya ya, kadang-kadang lebih selalu menggunakan hybrid yang dihybrid dengan akad wakalah. Nah, disinilah perlu ada pendekatan yang holistik, yang substantif kepada syariah itu. Nah, jadi inilah yang akan menjadi bahasan kita. Kalau kita perturutkan materinya yang begitu luas, maka ini tentu membutuhkan kajian yang sangat panjang. Ya, paling tidak kita membutuhkan waktu 2 hari atau paling tidak 3 harian untuk membahas secara intensif teori, kemudian praktek hybrid kontrak ini. Karena penerapan hybrid kontrak ini terkait dengan berbagai macam bidang dan disiplin, ya, terkait dengan akuntansi, terkait dengan perpajakannya, terkait dengan resiko, ya, terkait dengan putusan hakim di pengadilan, tentang inovasi, kemudian tentang regulasi yang dibuat oleh OJK, dan yang terutama juga adalah tentang syariah compliance-nya. Nah, bagaimana hybrid kontrak yang dibolehkan dan bagaimana hybrid kontrak yang tidak dibolehkan. Apa parameternya? Apa ukurannya, dawabitnya, ketentuannya, penggunaan hybrid kontrak tersebut. Dan hybrid kontrak apa yang dilarang di dalam syariah berdasarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan bagaimana para ulama menafsirkan hadis-hadis Nabi. Nah, jadi bukan bagaimana para ustadz sekarang menafsirkan hadis-hadis Nabi. Boleh saja seorang ustadz menafsirkan hadis Nabi, tapi harus pakai literatur. Tidak bisa tidak pakai literatur. Nah, karena yang terdekat dengan Nabi itu adalah generasi-generasi yang dekat dengannya. Nah, jadi begitu juga hadis-hadis yang sudah dibukukan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dan imam-imam lainnya. Itu tentu ditafsirkan ya oleh ulama-ulama sesudahnya, seperti Imam Nawawi misalnya, dan imam-imam hadis yang lain. Nah, jadi semua pendekatan kepada hadis-hadis tentang hybrid kontrak ini mestilah ya didasarkan kepada sumber-sumbernya. Nah, jadi kita di dunia akademik itu berbeda dengan dunia praktisi. Ada bedanya, kecuali praktisi yang ikut kuliah akademik. Nah, kalau di akademik semuanya mesti ada teorinya. Tidak boleh merumuskan sesuatu tanpa teori.
Jadi harus ada teorinya yang cukup kuat dari para ulama-ulama besar, ulama-ulama terkemuka. Nah, karena itu ya kita juga sudah sama-sama maklum, baik disertasi, tesis, tidak boleh mengarang teori. Harus ada teori-teori, rujukan-rujukan yang sangat kuat, ya, yang dirumuskan oleh para ulama-ulama dari buku-bukunya yang muktabar. Nah, inilah yang melandasi kajian hybrid kontrak kita ini dan seluruh kajian-kajian syariah kita. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, ya, dan saya sudah sering sampaikan, membaca buku bahasa Indonesia, di situ banyak tak pakai rujukan. Nah, kalau orang syariah yang bisa punya akses yang cukup kuat ke kitab-kitab turos, yaitu bisa mencoret apa ya dikarang yang berbahaya yang bertentangan dengan pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah. Seperti akad muawadat dan seperti akad tijari dan akad tabarru. Kemudian salah tempatkan apa saja yang masuk akad tabarru. Nah, untuk menentukannya itu gampang sekali. Ambil saja buku kitab-kitab fikih muamalah yang ditulis oleh para ulama, disesuaikan dengan buku-buku perbankan syariah yang beredar di pasaran, tentu berbeda sekali. Nah, inilah bedanya praktisi dengan akademisi. Kalau akademisi mestilah mempunyai rujukan-rujukan yang jelas di kalangan para ulama. Nah, walaupun dia mungkin beda cara pandang, ya, nah, tetapi dia memiliki alasan yang cukup kuat. Nah, jadi itu tradisi intelektual, ya, akademik itu memang harus dikembangkan dan dibudayakan di dalam pengembangan teori-teori ekonomi syariah, ya, termasuk pengembangan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Nah, nanti sebenarnya ada 40 macam minimal. Nanti sudah ada di slide-slide saya. Ya, contoh-contoh hybrid kontrak yang sudah kita terapkan. Ya, jadi contoh hybrid kontrak yang sudah diterapkan. Kalau di dalam buku yang ditulis Nazih Hamad Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakabah ataupun yang ditulis oleh Imroni itu masih sangat terbatas. Nah, jadi ini praktek-praktek hybrid kontraknya ini memang terjadi di lapangan, kemudian kita teoritisasi. Nah, maka muncullah konsep hibridisasi. Jadi kita melakukan proses upaya-upaya menghibridkan, ya, menggabungkan berbagai macam akad-akad itu seperti perjanjian fasiliti, musyarakah mutanab qisah misalnya, ya, yang terdiri dari 5 akad, kemudian nanti di backup lagi dengan lain facility misalnya, ya. Nah, perjanjian berdasarkan wa'ad. Nah, ini semakin kompleks lah hybrid kontrak ini di prakteknya di lapangan, karena akad-akad tunggal sudah harus dikembangkan, ya, tidak mampu lagi untuk meresponi dan menjawab berbagai macam kebutuhan bisnis yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi itulah kajian kita nanti di sore ini. Memang sebenarnya ini agak lumayan panjang kajian kita ini, ya. Untuk materi pertama saja minimal sedikitnya 2 jam paling tidak, ya, presentasi yang harus kita lakukan. Ya, nah, saya kira demikian saja Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai pengantar awal. Nanti juga saya akan membahas macam-macam hybrid kontrak yang begitu luas dari berbagai macam perspektif, berbagai macam istilah, ya, dan tentunya juga kaitannya dengan berbagai macam isu. Nah, saya kira demikian saja. Untuk mendapatkan berkahnya, mari sama kita membukanya acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.